Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan selalu ada pertanyaan tentu saja yang akan kita bahas di awal video. Karena banyak yang protes gitu ya. Pertanyaan saya tidak dijawab Kang, atau memang pertanyaannya telat untuk dibahas. Nah, ini kita coba dahulukan saja untuk beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk di kolom komentar di setiap video, teman-teman. Kita kumpulkan, kita rangkum. Yang pertama, ini langsung saja, apakah partai PSBS Biak tanggal 11 Januari mendatang menghadapi Persib Bandung disiarkan atau tidak? Nah, ini kan tadi siang itu kita juga sudah update, malah ya masih ditanya gitu ya, kita sudah update juga masih ditanya mengenai apakah disiarkan atau tidak. Kita sudah bahas disiarkan teman-teman oleh Indosiar dan juga live streaming di video.com. Tapi memang karena tidak ada atau belum update gitu ya di medsosnya Indosiar. Namun ya kita juga kan sebelumnya sudah di WA gitu ya, di beredar di teman-teman media juga, disiarkan, akhirnya disiarkan. Nah, baru mungkin tadi update gitu Indosiar bahwa akan disiarkan. Jadi ya sudah kita kabarkan, masih ditanya gitu ya sama teman-teman Boboto, tapi nggak apa-apa karena untuk meyakinkan saja ya kita sudah confirm juga memang sudah disiarkan setengah 2 hari Sabtu, teman-teman. Ingat, hari Sabtu setengah 2 siang itu laga PSBS Biak menghadapi Persib Bandung disiarkan di Indosiar dan live streaming di video.com. Jadi tidak nanya lagi ya, jadi sudah fix disiarkan teman-teman, karena ya kita juga dapat infonya tadi langsung di teman-teman media dulu, baru kita infokan. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah untuk Gervane Castanel ini atau Mang Kasta, katanya Mang Kasta, apakah main atau tidak? Nah, untuk update terakhir ya ini untuk sekarang katanya tinggal menyelesaikan dokumennya, katanya harus hari ini atau besok selesai ya. Tadi juga kita update, insya Allah sepertinya teman-teman ini detik-detik terakhir, hari ini selesai, besok baru dikirim email secara resmi gitu ya ke manajemen bahwa ya sudah bisa main, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Sepertinya hari ini sudah akan clear untuk dokumen, semuanya lengkap teman-teman. Namun ya belum ada notif yang masuk ke kita, belum ke teman-teman media juga masih menunggu lah intinya. Namun kita perkirakan hari ini selesai, besok baru dikirim notifikasi atau email resmi yang menyatakan bahwa dokumen sudah selesai gitu. Jadi hari Sabtu sudah bisa dimainkan teman-teman. Jadi ya apa ya, ini serba cepat gitu ya, karena serba instan juga, ngejar waktu juga. Nah, kalau dari regulasi, kalaupun memang sudah bisa bermain, ini tinggal dari Bojan Hodaknya saja apakah memberikan kesempatan bermain atau tidak, karena harus memperkirakan jarak yang mana sudah ditempuh oleh Gervane ini atau Mang Kasta ini memang tidak dekat juga gitu ya, sehingga makan waktu, capek, apakah kalau dimainkan maksimal atau tidak gitu ya, maksimal atau tidak. Ataupun yang kedua ya, ini juga masih harus selama dia nganggur kemarin itu apa masih menjaga pola pembugaran badannya atau tidak. Takutnya begitu main ya dikasih menit bermain, maksudnya takutnya cedera atau bagaimana. Nah, ini juga memang bocoran-bocoran terakhir katanya ya nanti akan dilihat dulu saja gitu ya. Tapi kalau sudah ikut sedikit kebugaran dengan skuad Persib Bandung, sudah teman-teman sudah ikut latihan juga lah gitu ya, walaupun memang ya tipis-tipis, karena ya Bojan juga tahu, dengan Miro Petrus juga tahu apa yang mesti dilakukan dengan pemain yang baru datang teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pemain yang tidak bermain siapa saja? Kalau yang tidak bermain hanya Beckham Putra dan juga Gustavo Franca saja, walaupun pemain inti gitu ya. Namun ya mudah-mudahan penggantinya ini lebih bagus lagi teman-teman. Kalau memang apa ya, Beckham mungkin ada penggantinya, dan juga dari Franca juga, makanya kemarin kan
diajak itu untuk Kang Juve gitu ya, Kang Juve diajak dan lain sebagainya. Apakah memang Coach Jan nantinya mengganti Franka, lalu di posisi Deddy Kusnandar diisi oleh Rahmat Irianto, di bek kanan diisi oleh Kakang Rudianto gitu ya. Nah ini ya mudah-mudahan siapapun yang bermain kita doakan yang terbaik saja gitu teman-teman. Nah lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih banyak ternyata yang penasaran dengan pemain baru kita gitu ya, asal Curaçao atau Curacao. Kalau untuk pengejaannya memang Curacao, tapi untuk pelafalannya atau untuk penyebutannya Curaçao teman-teman. Nah ini saya juga tahu dari tadi ya, ada teman-teman yang memang men-share gitu ya, cara menyebut negara tersebut adalah Curaçao. Baik teman-teman, lanjut untuk fakta ini yang memang harus kita ketahui juga, karena pemain baru kita juga harus tahu seluk-beluknya. Yang mana yang membuat luas gitu adalah untuk agen daripada Gervane ini ternyata agennya top dunia juga teman-teman, atau top Eropa lah, karena membawahi beberapa pemain-pemain yang memang luar biasa gitu ya. Ada beberapa pemain top Eropa juga yang di bawah naungan agen dari Gervane Castaner ini atau Mangkasta ini. Salah satunya Tom Hay teman-teman, atau Tom Haye gitu ya. Tom Haye ada di bawah naungan agen Gervane ini, sehingga kemungkinan ya mudah-mudahan ini mah bukan hanya jangka pendek saja tapi jangka panjang untuk manajemen Persib Bandung bisa berkomunikasi mengenai pemain-pemain yang bisa didatangkan Persib Bandung di masa depan gitu melalui agen ini. Jadi kalau memang hubungannya baik gitu ya, mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik lagi, bisa memberikan pemain yang memang dibutuhkan Persib Bandung dengan skill yang di atas rata-rata pemain asing yang pernah datang ke Persib, atau ya di atas rata-rata pemain lokal kita lah ya. Jadi ya jangan downgrade, jangan di bawah pemain lokal, tapi minimal di atas pemain lokal untuk apa ya, skill dan lain sebagainya. Karena harga-harga pemain yang di bawah agennya Gervane ini ya bukan yang murah-murah gitu ya, lumayan agak mahal teman-teman. Jadi ya makanya pemain-pemainnya cukup top di beberapa liga di Eropa teman-teman. Nah ini ya alhamdulillah fakta yang pertama bahwa ya agennya aja bukan kaleng-kaleng. Jadi kita harapkan juga Gervane Castaner ini ya bukan kaleng-kaleng juga ya, bisa menunjukkan skillnya di Persib Bandung. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah untuk posisinya sebelum nego. Jadi Bojan Hodak memang menyatakan kepada manajemen dan juga kepada menanyakan langsung gitu ya kepada pemainnya, memang posisi yang dibutuhkan Bojan Hodak ini posisi versatil teman-teman, atau bisa ditempatkan di beberapa posisi. Nah keberuntungan atau ya kebetulan juga lah untuk yang Gervane ini bisa katanya ditempatkan di sayap kiri atau striker, atau memang di sayap kanan juga, sehingga bisa mengisi segitiga saja gitu, striker, sayap kiri, sayap kanan, sehingga ya Bojan Hodak bisa leluasa menentukan strategi yang akan dimainkan di setiap pertandingan gitu ya, dengan strategi yang berbeda. Nah ini ya mudah-mudahan ya seperti yang kita sudah bahas di awal, bisa gacor gitu ya dan cepat beradaptasinya. Tapi kalau melihat dari tekstur komunikasi sepertinya memang tidak akan kesusahan lah, atau tidak akan kesulitan jika berbaur dengan skuad Persib Bandung dengan seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Tapi dari segi permainan ya mungkin tidak kaget juga, karena bisa jadi ya liga masalahnya tuh liga yang dia ikuti, dan juga kemungkinan tidak sekeras Liga Indonesia, tapi ya dari negaranya saja kemungkinan ya hampir samalah dengan Brazil mungkin ya, kalau memang di dataran Amerika Latin. Nah ini kemudian biasanya kalau dari Amerika Latin agak cepat beradaptasinya dengan Liga Indonesia, karena yang keras gitu ya, dari posturnya kita bisa lihat ya lumayan lahnya keker tegap gitu. Mudah-mudahan ya tidak gampang ngapung mun di
baduk gitu teman-teman. Baik, itu fakta selanjutnya. Dan fakta yang terakhir ini juga, jika memang kemarin kita mengatakan atau membahas mengenai nilai dana yang disediakan oleh Persib Bandung, katakanlah 5 atau 6 M di awal dulu waktu pembukaan bursa transfer putaran kedua gitu ya. Kita misalkan benar 5 atau 6 M, nah katakanlah Gervane ini 3,5 M untuk nilai segala sesuatunya lah, termasuk gaji dan lain sebagainya. Nah, masih ada sekitar 1,5 M atau ya 2,5 M. Apakah memang akan ada pemain baru lagi atau tidak? Dengar-dengar ya memang ya akan dimanfaatkan, tapi apakah ini menjadi plot twist nantinya ternyata ada lagi yang masuk pemain lokal atau tidak? Karena ya ini manajemen berubah-ubah. Di awal mengatakan 3 pemain yang dibutuhkan Bojan Hodak, ya ternyata Bojan Hodak katanya hanya membutuhkan 1 pemain. Apakah 2 pemain ini akan dimasukkan kembali atau tidak? Namun ya dengar-dengar bisik-bisik di teman-teman media juga kayaknya mau ada nih. Apakah memang cuma lagi dipikirkan dulu apakah memang fresh yang memang diinginkan atau menambal lini belakang? Sepertinya ya justru lini belakang teman-teman yang lagi santer tuh, karena kita tahu sekarang Franka ketika sekarang akumulasi kartu yaitu sangat rawan ya kalau memang bukan posisinya yang fix gitu ya. Ini juga masih menjadi satu rahasia karena penutupan tanggal 15 Januari masih ada sekitar 6 hari lagi. Kalaupun pemain lokal dan sudah sedang bermain di Liga 1 ya saya pikir tidak terlalu banyak harus beradaptasi, tinggal datang latihan berapa kali main gitu ya. Jadi ya ini kita tunggu saja lah sampai update 15 Januari. Setelah itu kita stop untuk bursa transfer dan kita stop untuk rumors gitu ya teman-teman. Tapi selama masih ada waktu ya lanjut rumors, nanti mungkin adalah tipis-tipis tapi ya. Nah ini juga terakhir banget kita juga menyampaikan bahwa untuk di laga kandang Persib selanjutnya menghadapi Dewa United, yang mana teman-teman sudah bisa membeli tiketnya ini mulai dari sekarang ya, karena masih banyak tersisa dan juga semua tribun sudah dibuka. Dan ya mudah-mudahan ramai karena kita bisa menyaksikan jika memang Gervane tidak dimainkan di Biak karena alasan capek, kelelahan, kebugaran dan lain sebagainya, ya bisa akan dipasang di laga kandang perdana di putaran kedua untuk Persib Bandung menghadapi Dewa United teman-teman. Nah itu dia untuk kabar atau update di malam hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.